Xinjia atau Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Salah satu perayaan terpenting yang dilaksanakan setiap awal tahun ini merupakan wujud syukur atas segala rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kata Imlek adalah penanggalan berdasarkan perhitungan bulan yang berasal dari dialek Hokkien, sehingga dapat dikatakan Tahun Baru Imlek berarti tahun baru menurut penanggalan bulan. Di setiap tahun baru Imlek, warga Tionghoa beramai-ramai membersihkan kelenteng. Seperti halnya di kelenteng Fukling Miao atau kelenteng Gondomanan. Sejak pagi, warga Tionghoa sudah berdatangan di kelenteng. Mereka datang ke kelenteng untuk mengikuti tradisi membersihkan rupang dewa-dewi yang ada di kelenteng. Selain rupang dewa-dewi, sejumlah altar, tempat lilin, wadah abu dupa, genta juga dibersihkan. Bersih-bersih kimsin, patung. Istilahnya kimsin itu patung. Nah, untuk menyambut Imlek. Besok tanggal 25 Januari. Nah, jatuhnya ya 1 Imlek ya. Nah, tahun baru. Ya kalau sudah dewannya naik atas, sudah dewannya atik, kita baru bersih-bersih supaya tiap tahun kan sekali bersih-bersih patung itu kan nggak boleh sembarangan. Itu kalau sudah dewanya naik kita baru bersih-bersih. Nah. Tradisi membersihkan rupang-rupang biasanya dilakukan 1 minggu menjelang Imlek. Sehari sebelum membersihkan rupang, warga Tionghoa melakukan sembahyang. Para umat meyakini di hari tersebut, para dewa akan naik ke kayangan menemui Tuhan untuk melaporkan berbagai amal dan perbuatan manusia di dunia selama setahun terakhir. Pembersihan patung dewa dilakukan setahun sekali, tepatnya ketika para dewa-dewa tersebut tengah naik ke kayangan. Itulah sebabnya sejumlah Imlek tiba, rupang dewa-dewi ini harus dalam kondisi bersih. Wajib dilakukan itu. Nah, itu kan harus kita ya punya aturan sendiri karo kelenteng itu. Satu persatu rupang-rupang yang ada di kelenteng diturunkan. Pembersihan rupang dewa-dewi dan peralatannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Semua dilakukan dengan hati-hati.
Warga saling gotong royong menurunkan rupang-rupang. Setelah rupa-rupang diturunkan, kemudian dilakukan pembersihan. Pembersihan rupang dewa-dewi dan peralatannya diawali dengan pembersihan debu dengan menggunakan sikat kecil. Usai disikat, kemudian dicuci dengan sabun, kemudian dibilas menggunakan air bunga mawar dan air cendana. Setelah semua rupang dewa-dewi dan peralatannya bersih, kemudian ditata kembali di tempat masing-masing. Ini ya tradisi memang tiap tahun kalau mau Imlek kita harus bersih-bersih. Jadi setahun sekali ini dewa-dewa, dewa-dewi pada dibersihin. Karena menurut tradisi hari kemarin itu dewa-dewinya pada naik ke atas, jadi di sini kosong. Pembersihan rupang dewa-dewi ini menggunakan air yang telah diberi bunga mawar. Pencucian patung dengan menggunakan air kembang dilakukan agar patung terlihat segar, wangi, dan bersih. Bunga mawar dimaknai agar manusia bisa meniru seperti bunga mawar. Karena bunga mawar memiliki wangi yang harum dan semerbak, namun juga memiliki duri yang tajam. Seperti halnya dengan kehidupan manusia yang juga diwarnai dengan lika-liku yang indah maupun yang tajam, bagaikan duri pada bunga mawar. Selain air dengan bunga mawar, pembersihan rupang juga menggunakan air cendana. Selain mengeluarkan aroma yang wangi, bau harum dari air cendana juga tahan lama. Jadi kosong terus kita turunin, kita bersihkan. Dan di sini dewa-dewi kan bersih, jadi kita yang membersihkan juga harus bersih diri. Jadi kalau yang mens tidak boleh. Terus dan lagi harus kita juga membersihkan diri, tidak makan puasa, tidak makan yang bernyawa. Di kelenteng Fukling Miao terdapat 15 tempat rupang dewa-dewi. Masing-masing tempat terdiri dari sejumlah rupang dewa-dewi. Untuk itu, pembersihan dilakukan satu per satu agar rupang dewa-dewi itu tidak salah tempat. Warga Tionghoa yang melakukan pembersihan rupang dewa-dewi ini bukan saja untuk memeriahkan tahun baru Imlek, namun mereka berharap mendapatkan berkah dan peruntungan yang baru di masa mendatang. Selain membersihkan rupang, warga juga dituntut untuk membersihkan diri.
Ya altarnya 16 kurang lebih 16 altar. Ya nek 16 altar tuh kan dewanya banyak, soalnya kan ada duplikat banyak itu, tapi ya kita bersih. Pembersihan ini sebagai tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Diyakini saat kita ingin memulai hal yang baru, perlu membersihkan diri secara fisik maupun batin. Hal tersebut sebagai simbol pembersihan batin manusia memasuki tahun yang baru. Ya dengan adanya bersih ini kita untuk tempat ibadah sembahyang itu supaya bangsa Indonesia itu makmur, sentosa, damai, terhindar dari kemiskinan, Pak. Yang diharapkan kan gitu. Bisa merayakan tahun baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa adalah berkat dan harapan serta kegembiraan. Karena itu, saat Imlek adalah waktunya untuk bersukacita. Tengah malam menjelang Imlek adalah waktunya untuk bersembahyang. Sembahyang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, ada yang pergi ke kelenteng atau cukup mengadakan puja bakti di rumah. Sembahyang pada intinya adalah sebagai wujud syukur. Merayakan perayaan Imlek, detik-detik Imlek nanti sampai jam 12 pagi itu sudah mencapai puncaknya. Tanggal 25/71, tanggal 24 malam ya, menginjak tahun tanggal 25 Januari. Tahun Sio Tikus Logam. Ya Sio Tikus Logam itu menurut saya itu lebih baik daripada tahun 2019. Dari segi apanya perukunannya, kerukunan beragama itu lebih baik lagi. Ya kita merayakan makan bersama, juga nanti diadakan jam 9.30. Sebelum jam 9 itu kira-kira ya jam 9 itu sembahyang dulu. Ya semua memohon keselamatan, kesehatan, rezeki, dan lain-lainnya. Hiburannya nanti jam 9.30 barongsai, detik-detik jam 12 menjelang Imlek itu kita nyalakan kembang api menyambut Imlek. Selain itu, sebagai doa harapan agar di tahun depan mendapat rezeki yang lebih banyak untuk menjamu leluhur dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dalam perayaan Imlek ini, masyarakat dihibur oleh tampilan barongsai dan pesta kembang api.
Pertunjukan ini tak hanya dinikmati oleh warga Tionghoa saja, namun juga masyarakat di Yogyakarta juga ikut berbondong-bondong ke kelenteng untuk ikut menikmati tampilan barongsai. Ya itu umatnya minta diadakan barongsai sebagai hiburan. Di rumah tuh sebelum ke kelenteng mereka tuh makan bersama sama keluarga. Setelah acara selesai makan keluarga, berbondong-bondong datang ke kelenteng untuk memohon kepada Maha Dewa, sembahyang. Apapun prediksi situasi kehidupan kita mendatang, yang pasti perayaan Tahun Baru Imlek merupakan peristiwa yang penuh berkat, kegembiraan, dan harapan. Karena itu, Imlek disambut dengan sukacita sebagai awal untuk memulai langkah-langkah pasti meraih impian. Harapan Imlek harga mati NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya mudah-mudahan kita memohon supaya kita dapat rezeki, ya kita bisa membagi sesama orang yang kurang beruntung. Kita akan bisa bagi kalau kita dapat rezeki. Yang harapannya kan begitu.